first time I saw you, I was so nervous to talk. Halo, selamat datang lagi di Cingga Jurnal, di video teduh keseharian saya dan persahabatan saya dengan Tuhan. Hari ini saya mau masak menu kreasi ramen untuk makan malam saya dan suami saya. Dan saya mau membagikan pengalaman saya tentang mengelola keuangan. Jadi ngobrolnya sambil masak ya. Awal-awal saya berkeluarga, hidup kami penuh perjuangan. Sering banget terjadi. Gajian masih lama, masih kurang beberapa hari lagi, tapi persediaan uang kami sudah sangat menipis. Padahal sesudah gajian, biasanya kami langsung menyisihkan uang kami, memberi persembahan untuk Tuhan, membayar iuran listrik, telepon, air, dan membeli keperluan bahan makanan. Setelah dibagi ke pos-pos keperluan tersebut, sisanya yang masih ada, kami akan berhemat dan mengelola sebaik-baiknya, supaya bisa bertahan sampai akhir bulan. Walaupun sudah diatur sedemikian, kadang ada saja di tengah bulan keperluan-keperluan yang urgent. Misalnya, tiba-tiba pendingin di kamar kami rusak dan harus diservis. Atau misalnya saya sakit dan harus pergi ke dokter dan membeli obat. Hal-hal seperti itu yang membuat kami penuh perjuangan mengelola dan mengatur keuangan kami, khususnya ketika di awal-awal kami berkeluarga. Saya mau bagikan beberapa hal indah sepanjang pengalaman saya mengatur dan mengelola keuangan bersama Tuhan. Belanja bersama Tuhan. Setiap barang yang saya ingin beli, saya selalu bertanya dulu pada Tuhan. Seperti yang saya ceritakan minggu lalu di video saya sebelumnya. Saya banyak mengungkapkan perasaan saya melalui doa dan tulisan. Jadi, apa yang saya ingin beli, saya tulis dan saya minta sama Tuhan. Bukan saja ketika saya ingin membeli misalnya kulkas, televisi, atau barang-barang yang harganya mahal. Tapi bahkan untuk barang-barang kecil yang harganya tidak seberapa, sebelum saya membeli, saya izin dulu dan minta sama Tuhan. Mau membeli kain spray, mau mengganti bantal guling, membeli jaket baru, lampu meja, sandal kamar, rak piring, atau apa saja. Semuanya saya catat dan saya bawa dalam doa. Saya lakukan itu karena saya sadar semua berkat Tuhan yang memberikan. Jadi sebagai tanda syukur dan hormat saya mau memakai berkat itu dengan seizin dan perkenanan dari Tuhan. Belum bisa menabung itu tidak dosa. Dulu saya sering merasa sedih karena tidak punya tabungan. Maksudnya, kadang-kadang kami bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Tapi nggak lama kemudian, ada saja keperluan dan tabungan kami harus terpakai. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, tiba-tiba ada sesuatu yang rusak di rumah dan harus diperbaiki, atau ada yang sakit, atau apa saja deh keperluan-keperluan mendadak yang tidak pernah terpikirkan. Kami bersyukur untuk makanan ini ya Tuhan. Ganti makanan ini jadi kekuatan bagi tubuh kami. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, benar. Dan itu sering terjadi sampai-sampai saya pernah merasa putus asa dan berpikir kalau begini terus, kapan kami bisa punya rumah sendiri, punya mobil, dan punya kehidupan yang meningkat lebih baik. Gaji cuma lewat,
dan kami tidak punya tabungan. Lalu kerja keras untuk apa? Nah, kalau sudah berpikir seperti itu, saya bawaannya jadi sedih dan motivasinya jadi berkurang. Tapi suatu hari Tuhan mengajarkan saya sesuatu yang indah. Saya seperti diingatkan, selama kita sudah berusaha mengelola uang dengan sebaik-baiknya, kalau toh kita belum bisa menabung, itu tidak berdosa, tidak masalah. Yang berdosa justru kalau kita mengeluh, menggerutu, dan tidak mengucap syukur. Apalagi kalau kita tidak bersemangat menjalani hidup. Mungkin kau bertanya, lah terus kalau nggak ada tabungan, bagaimana nanti masa depan kita? Saya bukan bilang kita tidak perlu menabung ya. Menabung itu baik, tapi kalau belum bisa, ya kita harus berbesar hati menerima. Selama kita tidak menghambur-hamburkan uang kita tidak perlu merasa sedih dan kecewa kalau kita belum ada tabungan. Bukankah masa depan itu diatur sepenuhnya oleh Tuhan? Menabung belum tentu menjamin keadaan masa depan kita baik. Hidup ini unpredictable, tidak bisa ditebak. Hari ini mungkin kita tidak punya uang, tidak punya tabungan, dan kita berpikir masa depan kita suram. Tapi kita tidak tahu, satu hari Tuhan membuka satu pintu berkat, hidup kita bisa diubahkan dalam sekejap. Nah, sebaliknya, hari ini mungkin kita punya banyak tabungan, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu dan uang kita dilahap habis karena suatu masalah. Setelah menabung sekian lama, tetap saja akhirnya kita tidak punya apa-apa. Intinya, menabunglah sebisahmu. Jika tidak bisa, jangan khawatir, jangan sedih. Percayakan masa depanmu pada pengaturnya yang ajaib, Tuhan kita. Perjalanan hidup saya pada waktu merintis memang penuh perjuangan dan tidak mudah, dan kadang-kadang mengkhawatirkan. Tapi hari ini kalau saya lihat kembali ke belakang, Tuhan tidak pernah tidak memelihara. Saya kadang bingung menjelaskannya dari mana dan seperti apa cara Tuhan mencukupkan keluarga kami. Yang jelas kami cukup makan, cukup pakaian, dan hidup kami baik-baik saja sampai hari ini. Setiap kali kami butuh sesuatu, selalu saja ada tangan Tuhan yang tersembunyi yang tidak terlihat menyediakan keperluan kami dengan berbagai cara. Yang terakhir, sebisa mungkin jangan berhutang dan jangan meminta-minta pada manusia. Kalau kita butuh sesuatu, pakai lutut kita, berseru, berteriak, meminta pada Tuhan, bukan mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan manusia. Karena Tuhan itu pemurah dan penuh kasih sayang. Dia Bapa yang baik dan Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jadi jangan kecewa kalau hari ini belum punya tabungan dan gaji cuma sekedar lewat. Tuhan menolongmu mengelola dan mengatur sebijaksana mungkin keuanganmu. Tuhan akan memberkatimu, akan mencukupkanmu, memelihara hidupmu, dan kebaikan, kemurahan, kebajikan Tuhan akan mengikuti hidupmu setiap hari. Sampai bertemu di video teduh selanjutnya. Semoga hatimu teduh selalu. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, showed me how to heal, and now